Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Al-ayat. Sadaqallahul adzim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim. Hadirin kiram al-muhtaram, para alimin ulama, para asatidz, para sepuh, para kasepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aparatur pemerintah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bil khusus pemuda-pemudi, remaja-remaji yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan, kesehatan, keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, mari sama-sama kita memuji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kenikmatan yang telah dan selalu Allah berikan kepada kita, yang mana dengan nikmat-nikmat ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan hidup, menjalankan semua aktivitas hidup dan kehidupan sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa berjalan, kita bisa melangkah, bisa berbicara, bisa melihat, bisa membedakan warna, bisa membedakan suara, bisa membedakan rasa. Coba kita resapi, dengan hati yang bersih, hati yang tulus, ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah cabut saja satu, Allah cabut satu saja kenikmatan tersebut, maka segala aktivitas kehidupan kita terasa kurang nikmat. Tapi terkadang walaupun begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, seringkali kita masih mau, bahkan dengan terang-terangan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih selalu saja dalam keseharian kita melawan dan tidak mengindahkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan seringnya kita membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholawat yang tidak saja ditujukan demi keuntungan duniawi, sholawat yang tidak saja dibaca karena tujuan dunia. Mudah-mudahan segala kekurangan kita diberikan peningkatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kelalaian kita, kemalasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kehilapan kesalahan kita dan segala rasa malas untuk menghadap Allah
walau hanya beberapa menit saja. Mudah-mudahan itu semua diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, salawat dan salam semoga selalu dan selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya, untuk apa sih manusia biasa membaca salawat kepada Rasul yang sempurna? Apa tujuannya? Rasul sudah sempurna, Rasul dimaksud, dilindungi, dijaga dari dosa. Mengapa kita orang-orang rendahan, orang-orang banyak dosa bersolawat kepada Rasul? Apa tujuannya? Solawat itu hadirin rahimahullah dibagi menjadi tiga. Solawat dari Allah adalah bentuk kasih sayang. Salawat dari para malaikat adalah permintaan ampun dan maaf. Dan salawat dari kita yang hina, yang rendah, yang banyak dosa kepada Nabi yang agung, tujuannya adalah lifaidul barokah, supaya kita kebahagiaan, kena cepretan keberkahan kemuliaan dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau diibaratkan gelas adalah gelas yang sudah penuh dengan rahmat kasih sayang Allah, penuh dengan kesempurnaan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi dengan salawatnya para malaikat, gelas dari Rasul, gelas punya Rasul semakin penuh saja. Maka ditambah salawat dari kita, tujuannya supaya lubernya kasih sayang Allah, keberkahan Allah, keutamaan Allah dari jiwa Rasulullah SAW yang sudah penuh bisa meluber sampai kepada kita. Amin. Insya Allah. Maka teruslah selalu berbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang mempunyai nama. Ketika beliau diberikan nama oleh kakeknya Abdul Muthalib di dalam Ka'bah Baitullah, adalah satu-satunya nama. Sebelumnya belum pernah ada orang yang diberi nama Muhammad, dan itu sesuai dengan pribadi dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad adalah orang yang terpuji. Ketika beliau meninggikan Ka'bah, ketika beliau membantu saudara-saudaranya kaum Quraisy, paman-pamannya untuk memperbaiki Ka'bah, maka betis Rasulullah tersingkap, betisnya tersingkap hadirin rahimahullah. Rasulullah langsung pucat pasti wajahnya, mukanya. Padahal betis bagi lelaki adalah bukan termasuk aurat, tapi Rasul merasa itu adalah sebuah kekurangan, maka wajahnya langsung berubah. Terus ukurkan dengan diri kita. Kadang kita keluar masih berani memperlihatkan aurat. Apakah tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah tidak mengikuti jejak langkah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana pengakuan cinta kepada Rasul kalau kita yang sedikit saja tidak bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah dari namanya hadirin rahimahullah, kita setiap umat Islam di dunia ini sehari semalam menyebut nama Muhammad di dalam sholat kurang lebih 25 kali. Betul Pak ya? Udah ngitung belum? Pak Bo, udah ngitung belum? Kita nyebut nama Muhammad di dalam sholat 25. Coba dihitung. Pemuda udah ngitung belum? Belum ya? Di mana itu 25, dari mana? Dari mana asalnya 25? Coba kita baca tahiyat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa kali? Terus kama shallaita ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dalam tasawuf akhir itu 5. Dalam tasawuf awal berapa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa dalam tasawuf awal? Pak, Bu, berapa kita memanggil Nabi Muhammad? Sudah dihitung belum? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tasawuf awal sampai situ. Ya. Jadi asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai situ tuh tasawuf awal. Berapa tuh? 2. Tadi tasawuf akhir 5 tambah 2 7. Yang pakai tasawuf 2 kali berapa sholat? 4. 7 kali 4 28 ditambah yang 1 tasawuf akhir subuh berapa? 5. 27 tambah 5 32. Seorang sehari semalam menyebut nama Muhammad 32 kali. Di dunia hadirin rahimakumullah yang penduduknya saat ini kurang lebih 5 miliar, 2 miliarnya adalah umat Islam. Bayangkan 2 miliar umat Islam dalam sehari semalam menyebut nama Muhammad 32 kali. Berapa miliar, berapa triliun doa yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama adalah doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam derajatnya dari hari ke hari semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai umatnya harus berbangga hati. Di samping berbangga hati, senantiasa kita harus timbulkan, harus munculkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasul pun cinta sama umat. Nabi Adam di akhirat dalam satu riwayat pernah ngabarin, ya Rasul, masih ada umatmu di dalam neraka. Kata Nabi Adam. Apakah Rasul diam? Tidak. Rasul sudah dijatahkan surga paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul turun ke dalam neraka. Bayangkan, Rasul demi umatnya rela turun ke dalam jurang neraka. Dan ketahuilah hadirin, jika Rasul turun ke dalam neraka, itu neraka semuanya minggir. Api neraka kagak ada yang berani menyentuh jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minggir semua. Terlihatlah umat Rasul di dalam neraka udah enggak karu-karuan, udah enggak kukuh, enggak kelihatan muka, enggak kelihatan kaki, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa-dosa yang dilakukan di dunia. Rasul angkat umatnya, Rasul basuh dengan air kehidupan. Tapi sebelumnya ditanyakan dulu, malaikat, mengapa ini umatku ada di dalam neraka? Kita bukan itu. Kita bukan itu yang di dalam neraka, itu yang terakhir diangkat oleh Rasulullah. Kita makan pede rasanya kayaknya masuk surga baik kita. Betul. Apa
amal kurang rasanya, wah surga kita kebagian. Kan di dalam perasaan kita. Ketahuilah bahwa umat Rasul juga ada yang masuk surga. Kata malaikat, wahai Nabi Muhammad, ketika ditimbang umatmu ini kurang amalnya, masih berat ke kiri karena banyak berbuat dosa. Sekarang kata Rasul, coba timbang lagi, aku ingin lihat. Baik ya Nabi Muhammad, ditimbang lagi umat Rasul yang satu ini. Benar, banyakkan dosanya, 70 dosanya, 30 amalnya. Sedekahnya sedikit, sholatnya males-malesan, wiridnya dikit, dikirnya dikit, ngobrolnya lama, tidurnya lama, madangnya banyak. Karena dia dikir. Tidur lama, ngobrol lama dari pagi, dari jam 8 sampai jam 10 kuat. Coba baca Quran, baru bisa lagi angkat. Zikir, habis subuh itu zikir. La ilaha illallah. Pertamanya makin kencang, pesonanya mah tasbih ada di mana tahu. Kita ya, hadirin ini. Kita itu teh bukan siapa-siapa. Dikirnya dikit, ngobrolnya banyak, tidurnya lama, madangnya banyak. Di kamar mandi kayak banyak, lama di kamar mandi teh. Kan di kamar mandi nggak bisa baca Quran. Ya Allah. Terus dari mana tuh amalnya? Timbangan amal teh ngeblangkungnya ke kiri. Ternyata begitu diperiksa 70 dosanya, 30 amalnya. Kata Rasul penasaran, timbang sekali lagi. Ditimbang lagi. Tuh Rasul masih ngeblangkung ke kiri, 70-30. Kita seret ke dalam kayu, jangan. Tar dulu, tunggu. Saya punya sesuatu. Rasul masukkan tangannya ke kantong bajunya. Kemudian dia keluarkan sesuatu yang bersinar, bercahaya, ditaruh di timbangan sebelah kanan. Begitu disimpan sesuatu yang ada dari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tiba-tiba timbangan dari tadinya berat ke kiri jadi berat ke kanan. Oh, kata Rasulullah, sekarang bagaimana? Ke kanan beratnya. Kok bisa? Bisa. Kata orang ini, ya Rasul, apa sih itu tadi yang dimasukkan ke dalam timbangan amal yang begitu bercahaya, yang berasal dari kantong baju? Apa itu ya Rasul? Sehingga saya bisa masuk ke dalam surga bersama dengan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah wahai rajul, ketahuilah wahai umatku, engkau pernah bersolawat kepadaku. Setiap solawat yang engkau baca, aku simpan untuk syafaat di akhir. Itulah gunanya solawat. Setiap solawat yang dibaca oleh kita untuk Rasulullah dilaporkan oleh malaikat kepada Rasul, dan oleh Rasul dijaga itu solawat atas nama si fulan, atas nama si fulana, atas nama umatnya, dan kelak ini solawat akan menjadi pemberat timbangan amal bagi setiap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hadirin rahimahullah. Tapi ingat, jangan sholawat baik, baca sholawat, sholat mah kagak. Ayo sholawat, sholat kagak, puasa kagak. Saya pengen terima sholawat baik. Ada masalah. Sholawat adalah tambahan dari ibadah-ibadah mahdoh. Sholatnya dilaksanakan, puasa dilaksanakan, zakat dilaksanakan. Kalau punya duit buru-buru berangkat haji, kita nggak tahu umur kita nyampe apa kagak. Kalau haji itu susah untuk Bogor, nunggunya kudu 20 tahun, karena umur 50, nunggu 20, 70 baru baik Allahumma baik. Udah ongkrong-ongkrongan di Mekah. Kalau mati sih alhamdulillah di Mekah ya. Setiap orang yang mati di Mekah dijamin syahid. Makanya banyak aki-aki yang berangkat. Mereka mengharapkan ingin mati di tanah Haromain, karena ada jaminan siapa orang yang meninggal di tanah Haromain, maka jaminannya adalah syahid. Syahidnya syahid akhir. Hadirin rahimahullah.
Itulah keuntungan kita membaca sholat. Mudah-mudahan hadirin rahimahullah kita jadi umat Rasul yang senang selalu untuk mendengungkan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usikum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.